Ya Allah, don't let my heart get attached to something that is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ref Aulia Salsabila. Saya dari kelas KPI 6B dengan nomor NIM 2212148. Jamaah yang dirahmati Allah, hidup ini bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Kita tidak hadir di dunia ini tanpa maksud, tanpa arah. Islam itu sebagai agama yang sempurna telah menjelaskan secara tegas tentang tujuan hidup manusia. Karena Allah tidak membiarkan kita hidup dalam kebingungan, tetapi memberikan kita petunjuk melalui wahyu-wahyunya, agar kita tuh mengerti untuk apa sebenarnya kita itu diciptakan. Seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Nah, ayat ini adalah pondasi untuk memahami tentang tujuan hidup kita diciptakan, bukan untuk bersenang-senang, bukan saja untuk sekedar bekerja dan mengumpulkan harta. Tetapi tujuan utama kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, tetapi seluruh aktivitas yang dilakukan dengan niat karena Allah dan sesuai dengan syariatnya. Setiap pekerjaan selama diniatkan karena Allah dan dilakukan sesuai petunjuknya akan menjadi ibadah. Bahkan mencari nafkah untuk keluarga pun bisa menjadi ibadah. Maka jangan sampai kita menjalani hidup ini hanya untuk mengikuti arus dunia, namun lalai dari tujuan utamanya. Lalu dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, Allah menegur manusia yang hidup tanpa kesadaran akan akhirat Allah. Allah berfirman, "Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?" Nah, ayat ini adalah peringatan serius, karena banyak manusia yang hidup seolah dunia ini itu adalah segalanya, seolah setelah mati semuanya selesai. Padahal hidup ini hanyalah perjalanan singkat menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Dunia ini tuh hanyalah tempat ujian. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, yang Allah sebut dalam ayat lain sebagai mata'ul ghurur atau kesenangan yang menipu. Jadi kita tuh harus selalu sadar bahwa setiap niat kita itu akan dihisap, setiap detik kehidupan itu akan ditanya digunakan untuk apa. Namun apa penyebab manusia itu sering melupakan tujuan hidup dan mengabaikan akhirat? Ya, jawabannya ada pada surat Al-Jasiyah ayat 23. Allah berfirman, "Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya?" Nah, hawa nafsu adalah musuh terbesar manusia. Ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya, keinginan yang tidak dikendalikan oleh iman, maka dia akan kehilangan arah. Ia tidak lagi menjadikan Allah sebagai Tuhan yang ditaati, melainkan nafsunya sendiri. Contohnya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yang orang tahu bahwa zina itu haram, tetapi tetap dilakukannya karena ingin memuaskan syahwatnya. Terus orang yang tahu kalau riba itu dosa, tetapi tetap mengambilnya karena ingin cepat kaya gitu ya. Semua itu karena hawa nafsu yang telah menguasai hati mereka. Naudzubillah min dzalik. Ketika hawa nafsu dibiarkan mengendalikan hidup, maka manusia akan tersesat, bahkan bisa kehilangan fitrah kemanusiaannya itu. Nah, itulah mengapa Allah sebut dalam ayat ini bahwa Dia membiarkan mereka sesat karena pilihan mereka sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, dari 3 ayat ini kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, hidup ini bukan cuma main-main karena akan ada hari pembalasan. Dan yang ketiga, bahwa bahaya terbesar yang mengancam adalah hawa nafsu yang tidak terkendali. Maka mari kita selalu introspeksi diri, apakah hidup kita ini sudah benar-benar diarahkan untuk beribadah? Apakah kita sudah mempererat diri untuk kembali kepada Allah? Dan apakah kita sudah mengendalikan hawa nafsu kita atau malah sebaliknya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, meneguhkan hati kita dalam keimanan, dan menjauhkan kita dari kesesatan hawa nafsu. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.